Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yasmi dari Prodi PBI 4C. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan, yang mana menjelaskan bagaimana psikologi pendidikan dapat diterapkan di satuan pendidikan. Oke, baik, ini dia ulasan. Oke, sebelum kita memasuki bagaimana penerapan psikologi pendidikan pada satuan pendidikan, maka kita akan membahas apa itu definisi psikologi pendidikan. Nah, definisi psikologi itu adalah psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang artinya psikologi, yang merupakan gabungan dan kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psyche atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasawarsa ini, istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Oke, selanjutnya definisi pendidikan. Nah, pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, masuklah ke definisi psikologi pendidikan. Para ahli mengatakan, Witherington 1978 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dan Sumadi Suryabrata tahun 1984 mengidentifikasikan psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Selanjutnya, Elliot DKK tahun 99 menyatakan bahwa psikologi pendidikan merupakan penerapan teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Ya, jadi itu definisi dari psikologi pendidikan. Nah, bagaimana sih penerapan psikologi pendidikan di satuan pendidikan? Bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti strategi keteladanan, budaya kesekolahan yang kondusif, bimbingan, penyuluhan, kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan misalnya, serta penerapan hadiah dan hukuman untuk memotivasi siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, meningkatkan minat belajar siswa, dan memperhatikan aspek psikologis siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, apa sih strategi yang pertama itu? Strategi keteladanan. Guru dan staf sekolah berperan sebagai teladan bagi siswa dalam sikap, berperilaku, dan etika. Keteladanan ini diharapkan dapat diadopsi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contoh nyata dari sikap disiplin itu kejujuran dan kerja keras oleh pendidik dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan sikap serupa. Nah, yang kedua, budaya sekolah yang kondusif, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi siswa. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang memadai, lingkungan yang bersih, dan suasana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menjaga dan membangun budaya positif di lingkungan sekolah sangat penting untuk mendukung proses belajar yang efektif. Nah, yang ketiga, bimbingan dan penyuluhan. Itu bisa memberikan bimbingan secara individual atau kelompok kepada siswa untuk membantu mereka mengatasi berbagai masalah akademik maupun non-akademik. Yang kedua itu ada penyuluhan, dapat mencakup berbagai topik seperti pengembangan karakter, manajemen stres, keterampilan sosial misalnya, dan perencanaan karir. Nah, yang keempat itu ada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Itu menyediakan kegiatan keagamaan yang dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai spiritual dan normal.
Selanjutnya, kegiatan seperti pengajian, retreat, dan kegiatan keagamaan lainnya dapat memperkuat iman dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama. Nah, yang kelima, ada penerapan hadiah dan hukuman. Pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi dan usaha siswa dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar lebih giat. Hukuman. Kenapa sih siswa harus diberi hukuman? Hukuman yang diberikan secara proporsional dan mendidik bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengarahkan siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, oke, itulah tadi pendekatan dan penjelasan tersebut dirancang untuk memperhatikan kebutuhan psikologis siswa seperti rasa dihargai, rasa aman, dan kebutuhan akan dukungan. Dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis ini, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih efektif, termotivasi, dan berkembang secara optimal, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Baik, itulah tadi definisi dan bagaimana penerapan psikologi pendidikan di satuan pendidikan. Saya akhiri saja penjelasan dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.